A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan di zuhur hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua hingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang dirindukan oleh Allah dan yang dicintainya, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertujuan liqa'a rabbih, berharap untuk bertemu dengan Allah kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di zuhur kali ini adapun hal yang ingin kita angkat adalah tentang satu hadis. Yang hadis ini kemudian disampaikan oleh Allah, atau yang disebut dengan ada wahyu yang tak masuk di dalam Al-Quran, disebut dengan hadis qudsi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah taala. Kata Nabi, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini hadis qudsi. Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 perkara kata Allah. Yang 3 perkara itu kata Allah dalam hadis qudsi ini, ana khasmuhum yaumal qiyamah. Mereka memusuhiku dan aku memusuhi mereka. Contoh orang-orang yang memusuhi Allah adalah orang yang menentang Allah. Ilhadullah. Ilhad itu artinya menentang. Apa yang mereka tentang? Apakah mereka, Allah tak nampak? Allah tak berwujud. Terus apa yang ditentang oleh manusia? Yang ditentang oleh manusia adalah syariat-syariat Allah. Nah, orang-orang seperti ini yang menentang akan syariat-syariat Allah, orang-orang yang bermaksiat, yang melakukan dosa-dosa besar, itu disebut dengan musuhnya Allah. Dan mereka sedang memusuhi Allah. Pelaku riba Allah sebut dengan orang yang sedang berperang dengan Allah. Dalam Al-Quran Allah sebut kami perangi. Dan dalam hadis Nabi ada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Dan pelaku dosa besar tersebut oleh Allah dalam hadis qudsi disebut sebagai musuh dia. Orang pelaku tersebut sedang memusuhi Allah. Dan konsekuensinya orang yang memusuhi oleh Allah, akan dimusuhi oleh Allah. Artinya apa? Menjadi musuhnya Allah. Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang akan menjadi musuhku kelak di hari kiamat kata Allah. Yang pertama, rajulun a'tabi tsumma ghadara. Ada yang disebut dengan orang-orang yang mengingkari janji. Orang-orang yang mengingkari janji kepada Allah. Ada yang disebut orang yang berjanji kepada Allah. Ada yang disebut dengan orang yang bersumpah kepada Allah. Tapi konsekuensinya apa? Kok bisa kemudian dimusuhi oleh Allah? Orang yang berjanji atas nama Allah dan dia mengingkari janji dia tersebut. Orang yang kemudian bersumpah atas nama Allah, wallahi, tallahi, billahi. Tapi ketika mereka bersumpah atas nama Allah, mereka mengingkari sumpah mereka. Al-khilaf anil wa'di, al-khilafu anil yamin. Mereka yang menentang, mereka yang keluar, mereka yang tidak sejalan dengan apa yang mereka sumpahkan. Artinya apa? Orang-orang yang bersumpah atas nama Allah, orang-orang yang berjanji atas nama Allah, dijadikan musuh di hari kiamat. Perkara permusuhan ini oleh ulama hadis kemudian mencoba menjelaskan tentang perkara nomor pertama tadi. Apa kata para ulama hadis? Kata para ulama hadis, orang-orang yang berjanji atas nama Allah kemudian dia mengingkari
adalah orang-orang pendusta. Orang-orang yang bersumpah atas nama Allah adalah orang-orang yang mempermainkan Allah. Orang-orang yang mempermainkan syariat-syariat Allah. Lidah ini tak bertulang. Karena lidah tak bertulang dia bisa berucap. Tetapi keistiqamahan itu tertanam dalam hati orang yang beriman. Mustahil bagi orang yang beriman berjanji dan bersumpah. Kalau mereka tahu akan konsekuensinya, akan pengingkaran dia. Tidak mungkin orang beriman mengingkari janji atau sumpah. Itu tidak mungkin. Artinya apa? Pelaku ingkar janji, pelaku ingkar sumpah, atau pengkhianat atas sumpah, itu mesti bukan orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Runtuh imannya disebabkan karena pengkhianatan dia kepada Allah. Wala takhunullaha war rasul. Bahkan ulama hadis mengatakan orang-orang yang ingkar dan kemudian menolak sumpah atau tidak amanah terhadap sumpah atau mengingkari sumpah tersebut, disampaikan oleh para ulama hadis itu mengatakan, salah satunya Syekh Nasiruddin Albani mengatakan pengkhianat. Mereka pengkhianat. Berarti wajah pengkhianatan ini bukan sedikit. Orang yang hari ini mudah berjanji, mudah bersumpah. Hari ini terlalu mudah mulut berjanji dan bersumpah. Tujuan mereka berjanji dan bersumpah cuma satu. Menarik simpati manusia. Tapi mereka tidak tahu konsekuensi di belakang itu. Pengingkaran yang terjadi. Maka semakin kita menemukan ada orang yang rajin berjanji, maka itu orang sedang rajin mengingkari perjanjian. Orang yang beriman tidak mudah berjanji, tidak mudah. Orang yang beriman tidak mungkin mudah dia bersumpah, karena dia tahu berat. Orang yang bersumpah ketika dia mengingkari sumpah dia, wajib dia bayar kafarat. Itu yang pertama. Yang kedua, rajulun istajara ajiran fastawfa min. Ada orang memperkerjakan orang. Artinya orang-orang yang punya perusahaan, yang punya kedai, kemudian dia mempekerjakan orang untuk membantu dia. Orang-orang yang tidak membayar gaji karyawan dia, orang-orang yang tidak mau atau mengambil setengah dari bagian daripada gaji karyawan dia, orang-orang yang tidak menunturkan amanah dia, orang-orang yang kemudian sengaja memotong atau memangkas gaji karyawan dia dengan berbagai macam dalih, ini disebut dengan musuhnya Allah. Dalam riwayat yang lain disebut sebagai pengkhianat juga. Yang nomor satu dianggap pengkhianat. Nomor dua juga dianggap pengkhianat. Kenapa? Karena mereka mengkhianati amanah. Bahkan dalam riwayat yang lain itu dikatakan oleh Nabi, A'tul ajir qabla an yajifa ajrahu. Qabla an yajifa arakahu. Kasih gaji orang itu, bayar upah orang itu sebelum keringat itu hilang. Ini bahasa kiasan atau bahasa memang letterlek begitu. Tergantung yang memahami. Sehingga berbagai macam model penggajian. Tak ada salah, kata salah. Asal istiqamah dan konsekuensinya jelas. Kesepakatannya jelas. Maka ada ulama mengatakan, boleh tidak bayar gaji seminggu sekali? Boleh. Boleh tidak bayar gaji 2 pekan sekali? Boleh. Boleh tidak bayar gaji itu sebulan sekali? Boleh. Boleh tidak bayar gaji itu setiap hari? Itu lebih baik. Karena apa? Selesai dia kerja bayar. Selesai dia kerja bayar. Itu baik. Bahkan oleh para ulama dikatakan itu lebih baik. Kita tidak tahu kebutuhan orang. Tapi ada orang di belakang itu kemudian sengaja yang tak mau bayar gaji karyawan. Dengan dalih A, B, C, D. Dipangkaslah. Dengan dalih kerjanya tidak benar. Dipotong gaji. Maka mereka sedang memakan harta haram. Mereka sedang memenuhi perut mereka. Butunuhum haram. Ma fi butunihim haram. Apa yang ada dalam perut mereka, itu adalah hal-hal yang haram. Kenapa? Yang mereka makan itu adalah hartanya orang. Yang hasil daripada kezaliman mereka. Orang-orang yang memangkas gaji karyawan tanpa sebab,
tanpa ada dalil yang dibenarkan, maka apa yang mereka makan haram. Kalau bahasa lainnya korupsi dia. Kalau bahasa lainnya zolim dia. Kalau bahasa lainnya dia sedang menyakiti hati manusia. Itu yang kedua. Maka apa yang harus dilakukan? Bangun kesepakatan yang baik dan jangan pernah mengingkari amanah. Karena permasalahan pengingkaran amanah disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam hadis Nabi. Pengkhianat, wa idza tumina khana. Orang yang mengingkari amanah itu pengkhianat. Orang yang kemudian mengingkari kesepakatan pengkhianat. Dia tak amanah, berarti pengkhianat. Dan pengkhianat ini bagian daripada kemunafikan. Pelaku pengkhianat, pelaku khianat disebut dengan munafik. Orang-orang munafik. Disebutkan Nabi dalam riwayat yang lain. Ayatul munafik talata. Wa idza tumina khana. Pengkhianat. Yang ketiga. Kata Nabi yang ketiga. Ada orang-orang yang kemudian ba'a rajulun hurran fa'akala thamanahu. Orang-orang yang memperjualbelikan orang merdeka. Orang-orang yang memperjualbelikan orang merdeka, tapi kemudian mereka ambil keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini kelak di akhir zaman, banyak orang-orang yang memanfaatkan orang-orang lain. Hari ini, banyak orang yang memanfaatkan sekolah pesantren, panti asuhan, orang tak mampu, anak yatim, kaum duafa, itu jadi tempat pemanfaatan. Satu ketika, ada satu kegiatan di salah satu tempat itu, Jumat berkah, yang mereka lakukan setiap hari Jumat. Dari 50 sampailah hari ini sekitar 200 nasi bungkus, yang mereka bagikan setiap hari. Satu ketika datang salah satu kelompok dan bertanya, boleh tidak kami gabung? Ternyata kelompok ini punya misi. Apa misi dia? Dia ambil foto tersebut, kemudian dia kirim di Facebook. Dia masukkan di Facebook. Kegiatan kami hari ini. Ternyata apa tujuannya? Untuk mencari dana. Setelah dana itu masuk dalam rekening mereka, kita tidak tahu apakah mereka berikan kepada organisasi atau orang kelompok yang kemudian melakukan Jumat berkah tadi atau tidak. Ternyata itu dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual orang-orang yang tak mampu. Hari ini banyak orang-orang yang mengaku punya panti asuhan, tapi yang mereka jual apa? Tidak ada sama sekali isinya. Ketika donatur datang, baru kemudian mereka berikan. Mereka suruh anak-anak itu datang. Selesai donatur pergi, mereka bagi-bagi, kemudian anak-anak pulang. Begitu juga, mereka jadikan panti jompo untuk membuat proposal sekian banyak. Mereka gunakan masjid untuk membuat proposal sebanyak mungkin. Mereka ambil. Ada orang-orang yang bermaksud untuk mengambil keuntungan di balik itu. Orang-orang kaya yang orang-orang manusia-manusia yang sehat, manusia-manusia yang benar-benar merdeka, kemudian mereka perjualbelikan. Hari ini prostitusi online banyak, germo juga banyak. Banyak orang-orang yang memperjualbelikan dengan konsep yang berbeda. Artinya apa? Banyak orang yang memperjualbelikan orang lain demi keuntungan. Mereka jual anak yatim. Mereka suruh anak-anak yatim itu ngemis di tengah jalan. Mereka tidak ngemis, tapi mereka menjadi bos. Mereka suruh anak-anak yatim tadi kumpul, sini. Kalian ngemis. Hasil ngemis kalian dikumpulkan. Tak salah. Bisa kita temukan di negara Republik Indonesia ini, pengemis, bosnya pengemis punya rumah bertingkat, punya rumah mobil. Mereka yang punya banyak keuntungan, tapi mereka yang mengemis tetap mengemis. Artinya apa? Mereka sedang menjual orang-orang, menjual manusia-manusia. Tapi kan kami punya konsep take and give. Kami punya konsep saling berbagi. Tidak ada. Yang paling besar mendapatkan adalah mereka yang mengaku bos daripada dia. Artinya apa? Penjualan manusia. Penjualan manusia hari ini sedang terjadi. Miss Universe itu penjualan manusia. Perempuan disuruh untuk tampil, dicari keuntungan di situ, mereka berjudi di situ. Tapi yang dijadikan objeknya siapa? Wanita. Merdekakah mereka? Merdeka, bukan budak.
Tapi mengapa mereka perjualbelikan? Ada keuntungan di situ. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah kata Allah, 3 golongan ini kelak bakal menjadi musuhku. Kelak 3 golongan ini aku musuhi. Siapa mereka sesungguhnya? Pengkhianatnya Allah. Meskipun derajat hadis ini oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dan Syekh Al-Mansur mengatakan hadis ini dhaif, tapi sebagian ulama yang lain mengatakan hadis ini dihasankan karena pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Artinya derajat hadis ini satu sisi dhaif, tapi satu sisi pernah diriwayatkan oleh orang-orang yang masyhur, maka naik derajatnya dari dhaif menjadi hadis hasan. Artinya apa? Hari ini kita menemukan kondisi-kondisi dari 3 hadis tersebut. Yang harus kita pelajari adalah bagaimana kita menjadi manusia yang beriman itu cerdas, mengetahui keadaan. Banyak orang sekarang memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan kepentingan. Banyak orang kemudian mencari keuntungan di balik daripada kesusahan orang lain. Banyak orang yang mencari keuntungan di balik kepayahan orang lain, kesusahan orang lain. Dia tahu, mereka tahu, ini orang miskin, ini orang tak mampu dan lain sebagainya. Bagaimana caranya mendapatkan keuntungan dari hal demikian? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setidaknya 3 poin tadi itu menjadi renungan bagi kita. Kita umat muslim, kita umat yang beriman, harus punya perhatian terhadap nilai-nilai keislaman. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabir ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.